إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus ditunaikan oleh seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus diberikan oleh umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang wajib dilakukan oleh umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu adalah hubbuhu sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam mahabbatan fauqa kulli syai', yaitu dengan kecintaan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yaitu kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada bapaknya, anaknya dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dan kita juga harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kita terhadap diri kita pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah yang paling tinggi kita cintai daripada diri kita sendiri. Dengarkanlah ucapannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai, wahai Rasulullah, daripada segala sesuatu apapun di muka bumi ini kecuali pada diriku sendiri. Dengarkanlah jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, demi jiwaku yang berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian dengarkan jawabannya Umar radhiyallahu taala anhu tatkala mendengar jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ana ya Umar, baru sekarang keimananmu sempurna. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengancam tatkala kita
tatkala kita mencintai segala sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah ya Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian dan keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha, dan harta-harta yang kalian susah payah dalam mendapatkannya, dan barang dagangan yang kalian khawatir akan kerusakannya, kemudian tempat tinggal yang kalian ridai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi'amrih, maka tunggulah, kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, intadhiru ma yahillu bikum minal azab, tunggulah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadab kalian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin seluruh kita sebagai umat muslim mengaku cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi pertanyaannya, sudah benarkah kecintaan tersebut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah hanya sekadar ucapan lisan kita saja yang tidak pernah dibuktikan dengan anggota badan kita? Karena bukti kecintaan seseorang dibuktikan dengan mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya cintamu benar-benar tulus, benar-benar jujur, maka engkau akan pasti mengikutinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang ia cintai pasti akan mengikuti apa yang ia katakan. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hak yang pertama dari untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak yang kedua yaitu adalah ta'atuhu wattiba'uhu, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Ikutilah dia, yaitu ikutilah tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kalian diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pun juga mengatakan, barang siapa yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mentaati beliau, maka orang tersebut akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah orang-orang yang masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mengikuti sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang enggan tersebut. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu alaihi warda mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tabtadi'u, jangan berbuat hal-hal yang baru di dalam agama ini. Faqad kufitum, kalian telah dicukupkan dengan apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Malik
rahimahullahu taala mengatakan, "Fama lam yakun yawma idzin dina, fala yakunu al-yawma dina." Apa-apa yang tidak menjadi agama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini pula tidak bisa kita katakan dia adalah sebagai agama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahil aliyyil kabir, jalla 'anil shabih wan nadhir, wa ta'ala Allahu 'anil syarik wal wazir, laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang ketiga yang harus kita berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan berikanlah salam kepadanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang bersalawat kepada beliau, Allah akan ganjar dia dengan 10 kali salawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asharah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia salawat sebagai ganjaran salawat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 10 kali salawat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, karena salawat ini merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, haruslah salawat yang kita ucapkan tersebut harus berlandaskan dalil-dalil yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haruslah lafaz-lafaz salawat yang kita ucapkan tersebut haruslah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah bersalawat dengan salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa aqimis shalah.